Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042 ingin mempresentasikan tentang dasar perhitungan pajak, amortisasi, dan depresiasi. Yang pertama ada dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang digunakan sebagai dasar dari penghitungan besarnya pajak yang terutang. Nilai dasar ini digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Lalu ada perhitungan PPh 22, perhitungan PPh pasal 23, serta tarif PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Pemerintah sebagai lembaga tertinggi negara mulai mengalihkan secara perlahan penggunaan aplikasi e-faktur PPN secara menyeluruh. Tujuannya adalah agar format faktur pajak yang dibuat di negara ini seragam dan lebih mudah dikelola oleh Dirjen Pajak. Lalu yang kedua ada cara menghitungnya. Contoh soalnya adalah Mulyadi menjual perangkat mesin fotokopi dengan harga 20 juta rupiah dan tidak memasukkan nilai pajak pertambahan nilai dalam harga tersebut kepada PT Maju Jalan. DPP pada transaksi tersebut telah diketahui sebelumnya adalah sebesar 13 juta rupiah. Sehingga cara perhitungan yang harus dibayar adalah DPP ditambah 10% dikali DPP sama dengan 13 juta rupiah ditambah 10% dikali 13 juta rupiah sama dengan 13 juta rupiah ditambah 1.300.000 rupiah sama dengan 14.300.000 rupiah. Pada contoh lainnya, dalam transaksi yang sudah memperhitungkan PPN, yaitu Hana Masa menjual lemari pendingin dengan harga 22 juta rupiah dan sudah termasuk PPN ke Bendahara Dinas Kependudukan. Maka cara mencari nilai DPP pada transaksi tersebut adalah sebagai berikut. DPP sama dengan 100 per 1.100 dikali nilai transaksi sama dengan 100 per 110 dikali 22 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Dengan besaran DPP pada nilai 20 juta rupiah, maka besaran PPN yang terutang pada transaksi tersebut adalah 2 juta rupiah. Biaya. Biaya adalah hal yang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan agar bisa mendapatkan sebuah keuntungan dan mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Sehingga mendapatkan manfaat di masa yang akan datang sehingga bernilai ekonomis. Biaya suatu aset dapat mencangkup setiap biaya untuk membeli, mengirimkan, dan menyiapkan aset dan untuk melatih karyawan dalam penggunaannya. Untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan atau PPh terutang, maka wajib pajak badan perlu mengetahui sebesar-besarnya penghasilan neto pada suatu tahun pajak. Penghasilan neto dapat diketahui dengan cara yaitu menghasilkan penghasilan bruto suatu usaha dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan bruto. Berikut merupakan daftar biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto, yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan suatu kegiatan usaha yang dijalankan, meliputi biaya yang diperuntukkan untuk pembelian bahan, biaya yang diperuntukkan dalam pekerjaan atau jasa meliputi upah, honorarium, gaji, bonus, tunjangan, serta gratifikasi yang diberikan dalam bentuk uang, biaya bunga, biaya sewa, biaya royalti, biaya premi asuransi, biaya perjalanan, biaya untuk pengolahan limbah, biaya iklan atau promosi, serta penjualan yang telah diatur dengan atau berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PKP bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, tidak boleh dikurangkan pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, biaya yang dibebankan atau yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota,
pembentukan atau pemupukan dana cadangan, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, penggantian atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dari warisan yang dikecualikan dari objek pajak. Pajak penghasilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, sanksi administrasi. Lalu selanjutnya ada PTKP. PTKP adalah pengurangan penghasilan bruto yang diberikan kepada orang pribadi wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPh terutang yang tidak bersifat final. Besaran PTKP ini diatur dalam undang-undang dan atau peraturan Menteri Keuangan. Sejak tahun 1983 hingga 2008, Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah diubah sebanyak 4 kali. Sejak tahun 2016 belum ada aturan terbaru tarif PTKP. Jadi besaran tarif PTKP masih mengacu pada tarif yang berlaku sejak 2016. PTKP Indonesia adalah Rp54 juta jika wajib pajak sudah kawin. Terdapat tambahan nilai Rp4,5 juta. Begitu juga tidak jika wajib pajak memiliki tambahan tanggungan untuk setiap anggota keluarga sedarah, dikenai tambahan senilai Rp4,5 juta. Berikut ini tarif PTKP mengacu pada aturan tersebut. TK _0 Rp54 juta, K _0 Rp58.500.000, K _1 Rp63 juta, K _2 Rp60 juta, K _3 Rp72 juta. Depresiasi dan amortisasi. Amortisasi merupakan sebuah proses dari pelunasan utang yang dilakukan dalam kurun waktu ataupun periode tertentu dan tentunya dikerjakan secara bertahap. Depresiasi merupakan pajak adalah metode dasar akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud atau fisik selama masa manfaatnya. Nilai depresiasi mewakili seberapa banyak jumlah aset tersebut telah digunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.